Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang kisah percintaan putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Fatimah binti Rasulullah SAW atau yang lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra, yang memiliki arti Fatimah selalu berseri. Ia merupakan putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW dari pernikahannya dengan istri pertamanya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah Az-Zahra adalah seorang putri yang sangat mirip dengan ayahnya Muhammad SAW. Bahkan Sayyidah Aisyah berkata, "Aku tidak melihat seorang yang perkataan dan pembicaraannya yang menyerupai Rasulullah SAW selain Fatimah." Rasulullah SAW sangat menyayangi Fatimah. Jika Rasulullah bepergian, Rasulullah terlebih dahulu menemui Fatimah sebelum menemui istri-istrinya. Dan ketika Fatimah datang menemui Rasulullah berdiri lalu menciumnya dan menyambut kedatangannya dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Fatimah bila Rasulullah datang mengunjunginya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang, karena dia tidak pernah dilihat atau melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW sering sekali menyebut nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bagiku Fatimah adalah bidadari yang menyerupai manusia." Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Ia lahir sekitar 13 Rajab 23 Prahijrah dan wafat pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah. Ia adalah salah satu seorang pemeluk agama Islam pertama dan juga keluarga dari Rasulullah SAW. Sosok Sayyidina Ali adalah laki-laki yang sebenarnya. Sifat baiknya melebihi sinar matahari di pagi hari yang banyak manfaatnya untuk tubuh. Istananya hanyalah gubuk tua dan pedang berkilau adalah harta kekayaannya. Sayyidina Ali sendiri merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Rasulullah sangat bahagia akan kelahiran Ali bin Abi Thalib pada saat itu, karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Keluarga Abu Thalib memberikan kesempatan bagi Rasulullah SAW bersama istrinya Sayyidah Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikan putra angkat. Hal ini juga sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Muhammad SAW sejak beliau kecil hingga dewasa. Sehingga dari kecil Ali sudah bersama dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali menjaga pandangannya untuk tidak melihat hal-hal yang buruk, bahkan yang kurang sopan sekalipun. Bahkan pernah suatu kali saat ia melakukan pertempuran, ia melihat pakaian musuh terbuka bagian bawah karena kena sebatan pedang. Maka Sayyidina Ali enggan meneruskan pertempurannya hingga musuh terlebih dahulu memperbaiki pakaiannya. Dan terdapat dalam kisah lain, dengan susah payah seorang pengemis datang memasuki Masjid Nabawi di Madinah untuk meminta sesuatu. Sayang, ia hanya melihat orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Rasa lapar yang kuat mendorongnya untuk meminta-minta kepada orang-orang yang sedang sholat. Namun tidak ada satupun yang menghiraukan, tetap khusyuk dalam sholat. Alih-alih putus asa, pengemis itu mencoba menghampiri seseorang yang sedang khusyuk melakukan ruku. Kepadanya ia meminta belas kasihan dan kali ini ia berhasil. Masih dalam keadaan ruku, orang itu memberikan cincin besinya kepada pengemis. Dan tak lama setelah itu, Rasulullah SAW memasuki Masjid Nabawi dan melihat pengemis itu lalu mendekatinya. Rasulullah bertanya, "Adakah seseorang yang telah memberimu sedekah?" "Iya, alhamdulillah," jawab pengemis itu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Siapa dia?" "Orang yang sedang berdiri itu," kata pengemis, sambil jari tangannya menunjuk ke arah orang tersebut. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Dalam keadaan apa ia memberimu sedekah?" "Sedang ruku," jawab si pengemis. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu bahwa itu adalah Ali bin Abi Thalib. Si pengemis itu kemudian mengumandangkan takbir dan membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 56-58. Yang artinya barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka
Sesungguhnya pengikut agama Allah itu yang menang. Selanjutnya kita masuk ke kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta Ali dan Fatimah ini adalah salah satu kisah yang penuh romantika. Sayyidah Fatimah adalah teman karib Sayyidina Ali bin Abi Thalib sejak kecil, putri kesayangan Rasulullah SAW. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW yang mempesona. Baik kesantunannya, ibadahnya, kecekatannya, kerjanya, parasnya, maupun kecerdasannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sejak Fatimah masih kanak-kanak memang sudah memperhatikan sifat dan tingkah lakunya. Yaitu pada suatu hari ketika ayahnya Rasulullah SAW pulang dengan luka memercik darah dan kepalanya yang dilumuri isi perut unta. Ia bersihkan dengan hati-hati, ia seka dengan penuh cinta. Kemudian ia bakar perca lalu ditempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Semua dilakukan dengan tangisan air mata. Rasulullah SAW, sang ayah terpercaya, tidak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya. Maka gadis kecil itu, Sayyidah Fatimah, bangkit dengan gagah berani. Ia berjalan menuju Ka'bah. Di sana para pemuka Quraisy yang semulanya tertawa membanggakan tindakannya kepada Nabi tiba-tiba cekam diam. Sayyidah Fatimah menghardik mereka seolah-olah waktu berhenti. Dan seolah waktu berhenti tidak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak tahu apakah rasa itu selalu memperhatikan sifat dan tingkah laku Fatimah itu disebut dengan cinta. Akan tetapi ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar Sayyidah Fatimah dilamar. Ketika suatu hari mendengar kabar mengejutkan bahwa Sayyidah Fatimah dilamar seorang laki-laki paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW. Laki-laki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal risalah. Laki-laki yang iman dan akhlaknya tidak diragukan lagi. Yaitulah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allah menguji kurupannya. Begitu kata batin Ali bin Abi Thalib. Ia merasa diuji karena ia merasa apalah dia dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kedudukan di sisi Nabi, Abu Bakar lebih utama. Mungkin karena Abu Bakar As-Siddiq bukan kerabat dekat dari Rasulullah SAW seperti Ali bin Abi Thalib. Namun pembelaannya kepada Allah dan Rasulnya, Abu Bakar tidak ditandingi. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjadi kawan perjalanan dalam hijrah. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertugas menggantikan Nabi untuk menantikan maut di ranjangnya. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdakwah. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mus'ab bin Zubair. Sedangkan Ali bin Abi Thalib semasa kanak-kanak kurang pergaulan. Lihatlah berapa banyak budak muslim yang dibebaskan dan para fakir yang dibela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Seperti Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Arad, keluarga Yasir, dan Abdullah bin Mas'ud. Siapakah budak yang dibebaskan Ali bin Abi Thalib? Dari sisi finansial, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah seorang saudagar. Dan insya Allah, dia lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib hanyalah pemuda miskin dari keluarga miskin. Inilah yang dinamakan persaudaraan cinta, gumam Ali bin Abi Thalib. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Beberapa waktu berlalu, ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harapan yang sempat layu di hatinya. Karena lamaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ditolak. Dan Ali bin Abi Thalib terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri menyambut Fatimah. Akan tetapi ujian itu ternyata belum berakhir. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mundur, datanglah seorang laki-laki yang gagah perkasa untuk melamar Fatimah. Seorang laki-laki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum muslimin berani tegak mengangkat muka. Seorang laki-laki yang bisa membuat setan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia Al-Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebatilan. Ia juga datang melamar Fatimah. Umar bin Khattab radhiyallahu an memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi siapa yang menyaksikan ketulusannya? Siapa yang menyaksikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman?
Siapa yang menyaksikan semua pembelaan dahsyat yang hanya Umar bin Khattab dan Hamzah radhiyallahu an yang mampu memberikannya kepada kaum muslimin. Dan lebih dari itu, Ali bin Abi Thalib mendengar sendiri betapa sering Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab." Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah SAW, di sisi ayah Fatimah. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dengan Umar bin Khattab melakukannya. Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi dengan sembunyi-sembunyi dalam kerajaan musuh yang frustasi. Karena tidak menemukan Rasulullah SAW, maka ia hanya berani berjalan di gelap malam. Selebihnya di siang hari dia mencari bayang-bayang, gundukan bukit pasir, menanti dan bersembunyi. Umar bin Khattab radhiyallahu an telah berangkat sebelumnya. Ia tawaf sebanyak 7 kali lalu naik ke atas Ka'bah. "Wahai Quraisy, katanya hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, dan ibunya berkabung tanpa henti, silakan hadang Umar di balik bukit ini." Umar bin Khattab adalah lelaki pemberani, sedangkan aku, Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi Ali bin Abi Thalib sadar bila dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, ia adalah pemuda yang belum siap menikah, apalagi menikahi Fatimah binti Rasulullah SAW. Tidak, Umar bin Khattab jauh lebih layak. Dan lagi-lagi Ali bin Abi Thalib pun ridho. Cinta tidak pernah meminta untuk menanti, tapi mengambil kesempatan atau mempersilahkannya. Dan cinta itu membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Dan Ali bin Abi Thalib pun bingung ketika mendengar kabar lamaran Umar bin Khattab pun juga ditolak. Sebenarnya Rasulullah SAW menginginkan menantu yang seperti apa? Apakah seperti Utsman bin Affan, sang miliarder yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulullah, atau yang seperti Abu As bin Robi, saudagar Quraisy, suami Zainab binti Rasulullah SAW. Dua menantu Rasulullah SAW ini sungguh sudah membuat kepercayaan diri Ali bin Abi Thalib hilang. Di antara muhajirin hanya Abdurrahman bin Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi Muhammad ingin mengambil menantu dari Ansor untuk mengeratkan kekerabatan mereka. "Mengapa bukan engkau yang mencoba, wahai kawan?" kata teman-teman Ansor yang membangunkan lamunannya. "Mengapa engkau tidak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkau yang ditunggu-tunggu Rasulullah SAW." Aku tanyanya tidak yakin. "Iya, engkau wahai saudaraku. Aku hanyalah pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan?" kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. "Kami akan selalu ada di belakangmu kawan. Semoga Allah menolongmu." Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pun menghadap Rasulullah SAW. Maka dengan memberanikan diri, beliau menyampaikan keinginannya untuk menikahi Fatimah. Dengan sadar secara ekonomi tidak ada yang bisa menjanjikan. Yang menjanjikan pada dirinya hanya ada 1 set baju besi di sana, ditambah persediaan tepung kasar untuk makanannya. Tetapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap. Itu memalukan, usianya sudah berkepala 2 sekarang. "Engkau pemuda sejati, wahai Ali," begitu nuraninya mengingatkan. Pemuda yang siap bertanggung jawab atas cintanya, pemuda yang siap memikul resiko atas pilihannya, dan pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Lamarannya pun terjawab, ahlan wa sahlan. Kata itu meluncur tenang bersama senyuman Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Thalib pun bingung apa maksudnya ucapan selamat datang. Itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Pikiran Ali, mungkin Nabi pun bingung menjawab secara dia sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin tidak sekarang, tapi Ali sudah siap untuk ditolak. Itu kejelasan jauh lebih ringan daripada harus menanggung beban tanya yang tidak kunjung terjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati. Sebagai bahtera tanpa pelabuhan itu sangat menyakitkan. Bagaimana jawab Nabi, saudaraku, dan bagaimana lamaranmu? Entahlah, jawab Sayyidina Ali. Menurut kalian apakah ahlan wa sahlan sebuah jawaban? Mereka hanya bisa tertawa mendengar perkataan Sayyidina Ali itu. "Wahai temanku, Ali bin Abi Thalib, 1 saja sudah cukup dan kau mendapatkan 2. Ahlan saja sudah berarti iya, sahlan juga, dan kau mendapatkan ahlan wa sahlan." "Ahlan wa sahlan, wahai temanku,
dua-duanya itu berarti iya. Ali bin Abi Thalib pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya, dengan rumah yang semulanya ingin disumbangkan kepada kawan-kawannya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berkeras agar ia membayar cicilannya. Inilah jalan cinta para pejuang jalan yang mempertemukan cintanya. Cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini cinta tidak pernah meminta untuk menanti. Seperti Ali bin Abi Thalib, ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama pengorbanan dan yang kedua itu adalah keberanian. Ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang nabi, yakni Fatimah Az-Zahra. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku karena sebelum menikah denganmu aku pernah satu kali jatuh cinta kepada seorang pemuda." Ali bin Abi Thalib mendengar itu terkejut dan berkata, "Kalau begitu mengapa engkau menikah denganku dan siapa pemuda itu?" Sambil tersenyum Fatimah berkata, "Iya, pemuda itu adalah dirimu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan Ali bin Abi Thalib ridho menerima mahar tersebut. Selanjutnya Rasulullah SAW mendoakan keduanya, semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan kalian dari dua kebajikan yang banyak. Demikianlah cerita kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Semoga kisah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kita akan bahas apa lagi? Silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.